Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merebaknya pandemi COVID-19 membuat kekhawatiran banyak orang. Salah satunya juga terkait bagaimana penanganan pasien meninggal COVID-19. Banyak masyarakat yang khawatir, bahkan sampai melakukan penolakan terhadap jenazah pasien meninggal COVID-19. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan konsultasi bersama Pak Heri di dalam konsultasi Mas Sultan tanggap COVID-19 terkait penanganan jenazah pasien COVID-19. Baik, bersama kita dengan Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Pak Heri ini sebagai Kepala Instalasi Pamulasaran Rumah Sakit Umum Banyumas. Ya, mari kita coba bertanya-tanya mengenai penanganan penata laksana jenazah pasien COVID-19. Pak Heri, apakah jenazah pasien COVID-19 masih bisa menularkan virus corona, Pak Heri, setelah meninggal dunia? Ya, terima kasih. Ada beberapa yang saya sampaikan bahwa ya bismillah, ketika jenazah dengan pasien COVID-19 ini meninggal, kemudian di rumah sakit itu sudah dikelola sesuai tuntunan dari MUI, kemudian juga dari panduan dari Depkes, sehingga semuanya sudah begitu rapi dan aman. Bismillah, ketika sudah keluar dari rumah sakit itu sudah tidak ada risiko penularan, berarti sudah aman untuk dimakamkan di pemakaman umum di masyarakat. Berarti sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya Pak Heri ya, untuk yang di rumah sakit Banyumas ini ya. Ya, karena memang sudah istilahnya ada standar prosedur tertentu yang memang pengelolaannya ini hanya dilaksanakan di rumah sakit. Jadi penyakit yang menular ini tidak boleh dikerjakan di rumah, di masyarakat, tapi harus di rumah sakit yang ditunjuk. Oh iya. Nah gini Pak Heri, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih membedakan antara penanganan pasien positif COVID-19 dengan pasien naskes lain lah, katakanlah yang meninggal karena penyakit biasanya. Ya, yang membedakan dalam penanganan penyakit ya salah satunya yang menular atau yang tidak menularnya. Yang menular salah satunya yang COVID-19 ini. Nah, untuk pasien-pasien yang biasa, yang dengan tidak penyakit menular, maka kalau di rumah sakit dikerjakan menggunakan APD. Tapi APD yang standar kita, ada mulai dari, ya nanti kita praktekkan saja ya, kita lihat di prakteknya. Mulai dari masker, baju, skot, sepatu boot. Nah, khusus untuk yang COVID-19, karena ini memang sifatnya sangat menular, sehingga memang ini juga pakaiannya khusus. Istilahnya APD, alat pelindung dirinya ini khusus, sama seperti yang dipergunakan untuk merawat pasien. Jadi ini yang membedakan, jadi pasien-pasien infeksius COVID-19 tidak bisa dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan di rumah, harus di rumah sakit karena peralatannya juga khusus. Pak Heri, satu lagi pertanyaannya Pak Heri, bagaimana tata cara pemakaman jenazah pasien COVID-19 Pak Heri? Bisa diceritakan dan prosedurnya? Untuk perawatan jenazah COVID-19 ya. Pasien COVID-19 ini kan perawatannya khusus di ruang khusus. Misalkan di ruang seruni atau di isolasi IGD atau di ruang pavilion yang khusus untuk pasien COVID-19. Nah, penata laksanaannya memang berbeda. Jadi ketika ada pasien meninggal COVID-19 itu, maka istilahnya bahasa Banyumasan ini penyuciannya nggih, gure disucen niku di lokasi dikhususkan ya Pak Heri ya. Jadi agar tidak berisiko penularan membawa penyakit nggih. Jadi perawatannya, pemulasaran jenazahnya itu dilaksanakan di ruang tempat beliau dirawat. Berarti di ruang perawatan. Di ruang perawatan. Misalkan di IGD tetap kita kerjakan di IGD. Kalau di Seruni juga di Seruni. Di ruang isolasi Seruni itu ya. Pakaiannya nggih, berarti perbedaannya ya. Berarti untuk perawatan jenazah yang COVID-19 ini memang pakaiannya lengkap, APD-nya. APD lengkap. APD lengkap.
dari mulai ada baju khusus yang kayak astronot ya, kalau Bapak Ibu lihat itu kayak astronot itu, seperti sepatu, terus tutup kepala, terus maskernya juga khusus, terus pakai kacamata, terus pakai penutup wajah. Itu, nah pakaian ini juga sekali pakai. Setelah itu harus dibuang ya. Nah ini dari segi pakaian ini juga berbeda, jadi peralatannya khusus. Nah kemudian untuk tata laksana memandikannya juga berbeda dengan pasien-pasien yang pada umumnya. Jadi misalkan pasien umum dengan air mengalir yang biasa, nah kalau untuk pasien COVID-19 ini yang untuk mensucikan itu sudah ditambah dengan larutan disinfektan. Jadi untuk antibakteri, untuk airnya itu ya. Airnya, ya. Sebenarnya dalam konsep Islam ada Ustadz Amir itu juga bahwa dalam Islam dulu juga sudah diberikan contoh ketika memandikan jenazah umum pun menggunakan daun bidara Pak itu. Sebenarnya daun bidara itu ada kandungan antiseptiknya. Zaman dahulu itu sebenarnya sudah luar biasa. Nenek moyang kita juga sudah menggunakan seperti itu ya. Iya, alat bahan-bahan herbal. Bahan-bahan herbal. Antiseptik dicampur dengan air. Nah, kalau kita kan sekarang sudah teknologi maju, berarti antiseptiknya sudah dalam bentuk cairan, larutan itu. Nah, ditambahkan ke dalam air yang sudah disiapkan itu. Jadi, pertama, jenazah itu langsung disemprot dengan air dan disinfektan itu. Disemprot, dibersihkan ketika masuk. Nah, kemudian alat atau lubang-lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut itu ditutup dengan kapas yang sudah diberi cairan disinfektan tadi. Berarti begitu masuk sudah didisinfektan secara umum, kemudian lubang hidung, telinga dan mulut langsung ditutup, dirapikan. Nah kemudian pakaian itu dilepas, digunting, pakaian dilepas. Kemudian mulai kita sucikan, mulai dari kepala dibersihkan bekas-bekas peralatan medis, bekas-bekas peralatan kedokteran, dibersihkan semuanya. Alat-alat misalnya kayak pampers dan lain sebagainya, dibersihkan semuanya. Nah, dengan air yang sudah didesinfektan. Nah, ini untuk menggantikan mandi, untuk memandikan jenazah, tapi ini dengan cara disemprotkan. Semuanya dibersihkan semuanya. Nah, setelah bersih semuanya, kemudian diwudukan. Nah, kalau yang diwudukan ini menggunakan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan, tidak mengandung antiseptik tadi. Jadi kita sudah menyiapkan air khusus ya. Air khusus, Berarti yang pertama untuk mensucikan itu dengan memandikan itu dengan air yang sudah diberi antiseptik. Kalau yang mewudukan itu air suci dan mensucikan. Nah itu sudah diwudukan. Kemudian kita bungkus dengan plastik kedap air. Jadi dibungkus lagi itu Pak air ya. Jadi setelah disucikan, dibutuhkan, itu dibungkus, dimasukkan ke dalam plastik yang kedap air. Berarti tidak ada rembesan di situ. Plastik yang kedap air. Nah kemudian kita pindahkan, kemudian dikafani. Setelah dikafani, kemudian berikan disinfektan, disemprot disinfektan. Nah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kantong jenazah khusus ya Pak Iri? Ya, ada kantong jenazah khusus. Nah setelah di kantong jenazah itu juga di antiseptik lagi, disemprot lagi ya. Nah kemudian dimasukkan ke peti jenazah. Nah ini dalam memasukkan peti jenazah itu sudah diupayakan untuk menghadap, kalau nanti di makam itu sudah menghadap ke kiblat, berarti miring. Dimasukkan ke peti jenazah itu miring ke sebelah kanan. Berarti sudah nanti ketika peti jenazah ini sudah nggak perlu dibongkar lagi sih. Jadi sudah langsung menghadap kiblat. Nah, jadi itu sudah dimasukkan peti jenazah. Nah, peti jenazah ini juga dilapisi plastik yang kedap air juga. Nah, kemudian ditutup. Nah, cara menutupnya juga itu ditutupnya itu dilem dulu, dikasih lem kayu. Terus dipaku. Petinya itu dilem? Ya, tutup petinya dilem, kemudian dipaku. Nah setelah itu juga dilindungi lagi dengan plastik. Dibungkus lagi dengan plastik. Jadi secara teori seperti ini, bismillah itu sudah sangat aman, tidak berisiko menularkan terhadap yang mengelola atau yang memakamkan jenazah. Sangat ini sekali ya Pak Iri, penanganan safety sekali untuk penanganan jenazah COVID ini ya.
Oke, terima kasih Pak Heri. Sami-sami. Siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama bagaimana penanganan jenazah COVID-19 ini ternyata sangat-sangat safety sekali ya. Jadi tidak usah takut terhadap pasien jenazah COVID-19 ini ya, karena emang sudah sangat safety dan tidak ada namanya resiko penularan begitu ya Pak Heri ya. Jadi tidak istilahnya virusnya jalan-jalan sendiri ya, karena udah berlapis-lapis penanganannya. Oke, terima kasih teman-teman semua, konco-konco semua, Mas Sultan ya. Mas Sultan itu aplikasi RSUD Banyumas konsultasi online. Semoga bermanfaat video kali ini dan ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nasalullahi lana walakunul al ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman sejawat, teman-teman semua warga Banyumas yang saya hormati dan saya cintai. Siang ini kami dari RSUD Banyumas berada di makam Bapak Oki yang kebetulan pada saat hidup beliau menderita sakit COVID-19. Yang pertama, mari kita bersama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar segala dosa dan kesalahan beliau diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal baiknya diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari siksa api neraka dan diberi tempat di surga. Allahumma amin. Yang kedua, ingin kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan teman-teman semuanya bahwa jenazah COVID-19 ini tidak memberikan efek penularan kepada tanah sekitar, air yang mengalir di sekitar makam ini. Kenapa demikian? Ada dua hal yang perlu Bapak, Ibu, saudara, teman-teman ketahui. Yang pertama, penyebab COVID-19 ini adalah virus, sehingga beda dengan bakteri. Virus ini akan hidup kalau ada host atau inangnya. Ketika host atau inangnya manusianya meninggal, otomatis jenazahnya tidak memberikan efek penularan. Yang memberikan efek penularan adalah cairan yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Sehingga kalau sudah dilakukan penguburan dan beberapa hari kemudian cairan itu sudah hilang, tidak akan memberikan efek penularan. Jenazahnya dengan proses yang terjadi, pembusukan dan seterusnya juga tidak akan memberikan, karena yang memberikan penularan adalah cairannya. Tetapi yang kedua, bahwa proses pemakaman, pemulasaran jenazahnya, satu, setelah dimandikan, dilakukan disinfektan, dikafani, didisinfektan, diplastiki, didisinfektan, ditutup dengan peti yang juga kedap cairan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara, teman-teman ketahui, silakan mencoba mengubur plastik. Sampai berapa tahun dia tidak akan hancur. Ya, seandainya cairan itu ada pun tidak akan keluar, tetapi cairan itu tidak akan ada, hanya beberapa hari sudah hilang gitu. Jadi mohon kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara, Bapak, Ibu, tidak memberikan penolakan seandainya ada tetangga kita, saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sakit COVID-19 ini. Sekali lagi, jangan sampai terjadi penolakan proses pemakaman jenazah COVID-19 di Banyumas, di Jawa Tengah, dan di seluruh Indonesia. Karena sekali lagi tidak akan ada proses penularan dari jenazahnya.
Apalagi sekali lagi nanti proses pemakaman jenazah COVID-19 ini sudah ada prosedurnya. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat sehat, kemudahan, perlindungan dan ridho kepada kita semua. Dan sekali lagi semoga almarhum mendapat yang terbaik di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.